Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin, amma ba'd. Hadratal muhtaramin, tuan guru, ustazah, jamaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di masjid yang mulia ini, yang penuh barokah ini, kita berkumpul sholat jamaah. Kemudian sekarang kita nak membahaskan tentang perjalanan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni qad istawda'tuka ma 'allamtanihi fardudu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tunsini ya rabbal alamin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain, amin amin ya rabbal alamin. Tuan puan yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, pada kali ini kita menyambung tentang kisah Rasulullah ketika mengalami diboikot ataupun dipalau oleh orang-orang kafir Quraisy. Tuan puan, orang kafir Quraisy itu suku besar, punya cawangan suku Bani Hashim, Bani Muthalib, Bani Makhzum, Bani Taim, semua punya kabilah-kabilah masing-masing. Selepas orang-orang kafir ini merayu Rasulullah untuk menghentikan dakwah dengan macam-macam metode tak berjaya, akhirnya memilih untuk diboikot ataupun dipalaukan, tuan puan, diasingkan. Nasib baik Nabi Muhammad didukung oleh orang kafir lainnya yang punya sifat asobiyah, kekeluargaan, bukan sebab agama. Ada kafir-kafir karena dia ini keluarga Nabi, sama-sama dari Bani Hashim, sama-sama dari Bani Muthalib, dia menjaga Rasulullah. Kenapa? Karena nak dibunuh. Akhirnya dipalaukan, diasingkan di satu tempat. Ini terjadi di tahun 7 kenabian Nabi Muhammad SAW. Maknanya tuan puan, dimulai daripada pertama kali Rasulullah mengakui sebagai Nabi, menzohirkan diri sebagai Nabi, itu cobaannya tak berhenti-berhenti sampailah bila-bila. Itu beratnya seorang Nabi. Sampailah tahun ke-7 kenabian masih orang-orang kafir mengacau Rasulullah. Bukan sebatas mengacau, menyiksa, membunuh orang-orang lemah, menghina, memfitnah, dan seterusnya. Masya Allah. Tuan puan yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, mereka orang kafir ini berkumpul sepakat di perkampungan Bani Kinanah untuk membuat perjanjian boikot. Semestinya tuan puan, jika ada satu kesepakatan orang-orang Quraisy, itu selalunya terjadi bukan sembunyi-sembunyi, bukan di tempat lain, yaitu orang Qusay membuat satu dewan besar, dewan orang ramai, untuk menentukan keputusan bersama, musyawarah, namanya Darun Nadwa. Darun itu rumah, Nadwa itu untuk memutuskan sesuatu permasalahan. Mestinya kalau nak perjanjian yang betul-betul, nak buat keputusan betul-betul di Darun Nadwa.
Tapi ini orang kafir Quraisy. Maknanya ini tidak semua orang kafir Quraisy menyetujui. Nanti ada bukti. Di belakang ada bukti. Sehingga dibuat tulisan perjanjian, diletakkan di Ka'bah. Bani Hashim, Bani Muthalib dipalaukan. Tidak boleh ada yang menikah dengan mereka, bersentuhan kulit, berborak, bertemu, berjual beli, dan seterusnya dipalaukan betul-betul. Tujuannya apa? Nak musnahkan saja. Nak musnahkan sekali. Rasulullah punya dua kawan dekat sini. Satu kawan daripada orang kafir, daripada keluarganya sendiri. Motif ataupun alasan, sabab daripada orang ini membela Rasulullah, walaupun nyawa taruhannya, bukan sebab agama. Maka dia mendapatkan pahala apa tidak? Tidak mendapatkan pahala. Karena semata-mata membela Rasulullah, semata-mata asobia. Karena Rasulullah itu keluarga, walaupun nyawa taruhannya. Kata Abi Thalib, saya tidak akan menyerahkan Muhammad keponakanku sampai kita semua mati orang yang terakhir. Sampai orang yang terakhir itu mati pun tidak akan diserahkan. Tidak akan. Orang Quraisy yang dipimpin oleh Abu Jahal dan seterusnya, mereka menginginkan satu saja, akan dihentikan hukuman ini, pemalauan, dipalaukan ini, jika mereka menyerahkan satu nyawa, yaitu Rasulullah. Kenapa menyerahkan satu nyawa? Memang tidak diserahkan, sudah dibunuh. Yang pertama membela Rasulullah, orang-orang kafir daripada Bani Hashim, Bani Muthalib, tujuannya bukan agama, tidak mendapatkan pahala. Akan tetapi tuan puan, yang perlu kita ketahui, kata Syekh Maimun Zubair mengatakan, kenapa nantinya orang-orang itu nantinya yang membela Rasulullah masuk Islam? Sebab dia dahulu pernah punya jasa kepada Rasulullah. Walaupun pada masa itu punya jasa kepada Rasulullah, tak mendapatkan pahala, tapi nanti itu jadi sabab orang-orang masuk Islam. Jadi orang boleh meninggal dalam keadaan husnul khotimah masuk Islam, sebab dia punya jasa atau punya buat baik kepada orang Islam. Orang-orang yang Islamnya munafik ataupun nantinya mati dalam keadaan sul khotimah karena dia punya salah dekat Islam. Macam orang-orang munafik, dia punya salah kepada Islam, akhirnya mati dalam keadaan su'ul khotimah, wala iyadu billah. Orang-orang yang membela Rasulullah daripada orang muslim, yaitu orang-orangnya Rasulullah, orang muslimin, ini membela Rasulullah mendapatkan pahala. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma kana ala rasi salasa sinina, maka ketika pemalauan ini, dipalaunya Rasulullah itu telah mencapai 3 tahun. Rasulullah dipalau selama 3 tahun, dan selama 3 tahun itu Rasulullah dan orang-orang yang dipalau daripada Bani Hashim dan Bani Muthalib, daripada orang kafir, orang muslim, dari anak kecil sampai ibu-ibu, sampai yang perempuan-perempuan, yang tua, semua dalam keadaan kelaparan, tak punya baju pun habis, tak ada air, tak ada makanan. Bukan kadang makan rumput, tapi selalunya makan rumput, karena tidak ada selama 3 tahun tuan puan. Masya Allah, ini cobaan, salah satu cobaan yang berat yang dialami oleh Rasulullah. Tapi apa Rasulullah goyah? Tidak. Orang-orang yang dipalau ini punya kesempatan keluar, yaitu ketika ibadah haji. Yang kedua, ketika bulan-bulan yang dimuliakan. Kenapa? Karena kalau ibadah haji, banyak orang-orang daripada luar Arab datang ke Makkah untuk ibadah haji. Jadi ibadah haji dulu bukan orang muslim saja yang mengamalkan ibadah haji. Orang-orang kafir ibadah haji, cuman hajinya banyak yang salah. Kenapa? Karena Makkah, Ka'bah ini dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi selepas Nabi Ibrahim yang masih memegang
agama Nabi Ibrahim yang masih murni ataupun yang sudah bercampur, yang berubah, dia akan ibadah haji. Ka'bah untuk ibadah haji orang-orang. Bukan hanya ibadah haji, untuk perdagangan orang-orang yang nak meletakkan berhala dekat Ka'bah itu diperkenankan, diperbolehkan. Tidak ada larangan. Sehingga saat itulah kesempatan orang-orang keluar, yang di Palau ini keluar untuk membeli makanan. Dan yang sudah saya sampaikan tidak berjaya karena harganya dimahalkan. Dimahalkan sehingga orang-orang tak mampu beli. Kalau sudah tak mau beli, pulang dengan tangan hampa. Lepas itu yang niaga ini macam mana? Dia boleh minta klaim harga yang mahal kepada orang kafir Quraisy. Sangat kejam. Sangat kejam, tuan-tuan. Tuan-tuan boleh bayangkan kondisi Rasulullah dan sahabat dan orang Bani Hashim, Bani Muthalib di berita video di Palestina, di mana bantuan-bantuan tidak boleh masuk. Bantuan itu banyak, tapi belum tentu sampai. Kadang ada yang sampai, kadang yang tak. Kita nampak ada bantuan daripada kapal diturunkan berebut. Kita pun ada berita orang-orang Palestina itu makan rumput. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat yang dipalaukan ini sama, bahkan lebih teruk. 3 tahun, tuan-tuan. Falamma kana ala rasi salasa sinina man bada hadal hasor talawama qaumun min Bani Qusay. Selepas 3 tahun berlalu, muncullah kecaman daripada Bani Qusay. Bani Qusay ini cawangan daripada suku Quraisy. Masih suku Quraisy tapi baninya Bani Qusay. Mengecam itu tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy kepada Rasulullah dan kawan-kawannya. 3 tahun bersabar, akhirnya ada yang menolong. Selama 1 tahun kemana, 2 tahun kemana, baru tahun ketiga ini sadar orang Qusay. Tahun pertama kemana, ini kemanusiaan tidak ada. Fa'ajma'u amarohum ala naqdima ta'ahadu alaihi. Kemudian orang Qusay ini sepakat untuk merusak perjanjian yang sudah ditulis oleh kafir Quraisy, diletakkan di dalam Ka'bah. Tujuannya apa? Tujuannya supaya di palaunya Rasulullah dan Bani Hashim, Bani Muthalib dihentikan, supaya mereka ini boleh berhidup dengan normal, makan dengan normal, hidup dengan normal. Wa arsalallahu ala suhaifatihim allati kutiba fiha nasul muahada al-aradha. Tuan-puan yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Satu sisi orang-orang Qusay tak setuju. Mulai membuat gerakan untuk membatalkan perjanjian. Satu sisi Rasulullah Allah Subhanahu wa taala mengirimkan arodoh. Arodoh itu sejenis anai-anai ataupun rayap yang makan ini yang makan kertas. Mungkin kalau anai-anai biasa ini nak makan kertas butuh masa, butuh beberapa hari. Tapi itu anai-anai yang dikirim oleh Allah sekejap saja. Pada hari itu Rasulullah tahu, fa'atas ala mu'dhami ma fiha min misaqin wa ahdin walam yuslam min dzalika illal kalimatil lati fiha dzikrullahu azza wa jalla. Fiha dzikrullahi azza wa jalla. Kertas perjanjian itu, tuan-tuan, yang ditulis mana-mana kaum daripada kafir Quraisy dan mana-mana kaum yang datang ke sini tidak dibenarkan untuk menikahkan dengan keturunan Bani Hashim, Bani Muthalib, tidak boleh berniaga dengan mereka, tidak boleh bersentuhan, tidak boleh bermasyarakat dengan mereka. Ini dimakan rayap, dimakan anai-anai, kecuali tulisan Allah. Di mana kertas itu ada tulisan Allah, maka tidak dimakan.
Padahal kertas itu dilipat, diletakkan di atas peti, di atas kotak yang tertutup dengan rapat. Waqad akhbaru bidzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ammahu Aba Thalib. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkabarkan kepada pamannya Aba Thalib. Faqala lahu Abu Thalib, "Arabbuka akhbaraka bidzalika?" Adakah Tuhan engkau wahai Muhammad mengkabarkan anai-anai yang memakai kertas perjanjian? Qala, berkata oleh Rasulullah, "Na'am, iya betul." Famadha fi asobati min qaumihi. Kemudian pamannya ini pergi kepada kaum Quraisy, ila Quraisy. Fatolaba minhum ayyatuhu bisuhifati muhiman iyahum annahu nazilun 'inda syurutihim. Kemudian pamannya ini menuntut kepada kafir Quraisy untuk menghentikan syarat-syarat mereka. Faja'u biha wahia matwiyatan. Dan mereka ini mendatangi sohifah ini. Sohifah itu lembaran kertas. Lembaran kertas itu masih dalam keadaan dilipat. Tuan puan, kisahnya macam ini. Rasulullah diberi wahyu oleh Allah. Diwahyukan oleh Allah bahwa kertas perjanjian itu telah dimakan anai-anai. Rasulullah beritahu paman dia, "Wahai paman, kertas perjanjian yang diletakkan di Ka'bah itu sudahlah hilang, dimakan rayap, dimakan anai-anai, melainkan nama-nama Allah." Kata Abu Thalib, "Arabbuka akhbaraka?" Adakah Tuhan engkau yang bagi kabar? Ah, ya betul. Kata Abu Thalib, yakin kalau Rasulullah ini tidak mungkin tipu. Tuan puan yang dikasih Allah Subhanahu wa taala, saya teringat ada tulisan nama dia kitab Asnal Matolib fi Najati Abi Thalib. Kitab yang khusus menerangkan Abi Thalib, bahwasanya Abi Thalib itu nantinya selamat, menyembunyikan keimanannya. Jadi dari kisah ini pun boleh kita tahu Abi Thalib ini percaya kepada Rasulullah. Buktinya ini Abi Thalib mati-matian, rela mati, keluarganya Bani Hashim, Bani Muthalib rela mati, dibunuh, rela dipalau, bahkan nyawa pun tak ada masalah. Yang penting Rasulullah selamat, tidak dibunuh oleh orang-orang Quraisy. Tapi setelah dapat kabar bahwasanya sohifah ini, lembaran itu dimakan oleh anai-anai, kata Abi Thalib, "Aku tahu engkau jujur, kau tak pernah tipu." Dia datangi orang kafir Quraisy, nak tuntut kepada kafir Quraisy, hentikan pemalauan, hentikan pemboikotan. Kenapa? Ada bukti bahwasanya Rasulullah adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah adalah yang benar. Buktinya apa yang dia katakan pasti benar. Apa ini? Apa namanya? Jaminannya kalau Rasulullah itu ternyata tipu. Jaminannya kalau Rasulullah ternyata tipu, kertas itu masih dalam keadaan utuh, tak dimakan anai-anai, tak sama seperti apa yang dikatakan oleh Rasulullah, maka saya serahkan ini ponakan saya Nabi Muhammad, saya serahkan engkau, bunuhlah dia, tak ada masalah. Kalau memang dia tipu, ini bukan main-main tuan-tuan. Di mana hanya dikabarkan, langsung percaya, yakin 100%, yang tadinya mati-matian nak bela Rasulullah sekarang diserahkan. Kalau memang orang ini tipu, Nabi Muhammad ditipu, ya saya akan serahkan. Tapi tengok itu kertas, macam mana dia keadaan dia. Faqala Abu Thalib, "Inna ibna akhi qad akhbarani walam yukadzibni qattu." Sesungguhnya keponakan saya ini telah mengkabarkan saya bahwa kertas itu telah rusak dimakan anai-anai. Walam yukadzibni qattu. Dia ini kemenakan saya
tak pernah sekalipun melakukan tipu kepada saya. Tak pernah. Tidak pernah tipu. Rasulullah, kalian tuan-tuan minta maaf, saya sering mengajar pelajar-pelajar, jadi bahasanya kalian. Tuan-puan, macam ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tak pernah tipu, memang betul tak pernah tipu. Memang betul tak pernah tipu. Qattu tak pernah tipu. Mizahnya Rasulullah, berguraunya Rasulullah gurau. Itu tak tipu. Memang betul. Ada seorang nenek-nenek, orang tua tanya, "Ya Rasulullah, adakah di surga nanti orang tua macam saya? Sebenarnya sudah tua." Kata Rasulullah, tidak ada di surga itu nanti orang tua macam makci ini, tidak ada, makci tidak ada. Ini orang tuanya menangis. Tapi yang disampaikan Rasulullah kalamnya ini bukan tipuan. Perkataannya bukan tipuan, memang betul. Kenapa tak tipu? Karena memang tak tipu. Sedangkan orang tua ini memaham yang salah. Akhirnya bagi tahu di surga nanti semua orang tidak dalam keadaan kecil, tidak dalam keadaan besar. Usianya itu usia yang sudah dewasa. Bagi boleh merasakan nikmatan surga. Tidak tipu. Kalau dalam kitab-kitab, apa itu kidzab? Kidzab tipu adalah mengkabarkan sesuatu tidak sesuai dengan kenyataan. Sedangkan Rasulullah tadi mengkabarkan di surga tidak ada orang tua, kenyataan. Maka tidak tipu. Ada Nabi Ibrahim. Ini kisah-kisah guru-guru saya. Nabi Ibrahim alaihissalam punya istri cantik. Datang hijrah masuk ke satu negara. Rajanya ini tuan-puan sangat pecinta perempuan. Tengok perempuan cantik nak dapat. Tengok perempuan cantik nak dapat. Istrinya Nabi Ibrahim ini cantik. Nah, raja ini nak istrinya Nabi Ibrahim. Tapi raja ini tak tahu kalau Nabi Ibrahim itu adalah suaminya. Ibrahim ditanya, "Nah Ibrahim, perempuan itu siapa awak?" Ini kalau Nabi Ibrahim menjawab, "Itu istri saya." Wah, pasti raja marah dan akan bunuh ini Nabi Ibrahim. Akan mati Nabi Ibrahim. Akhirnya Nabi Ibrahim berkata, "Dia adalah saudara saya." Oh, kalau saudara, macam itu Ibrahim makin disayang. Nabi Ibrahim disayang karena ternyata si raja mencintai perempuan itu, ini saudaranya, pasti disayang. Nah, Nabi Ibrahim kalau dikata tipu, ya tipu. Kalau kata tak tipu, juga tak tipu. Kita nak hukumnya apa nih macam ini? 50-50 tuan-tuan. Makanya ini jadi kisah 50-50. Kalau kata tipu, Nabi Ibrahim memang ada tipu, yaitu padahal yang dia kata itu saudaranya bukan, tapi istri dia. Tapi kata tipu ini bukan tipu, karena memang Siti Sarah dengan Nabi Ibrahim ini saudara. Saudara apa? Saudara sesama muslim. Nah ini pun mungkin kalau nak ikut Nabi Ibrahim, kalau yang sudah punya istri tanya, "Pak Cik sudah punya istri belum?" Saudara perempuan adalah, tapi nah ini namanya ikut Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad SAW betul-betul tak tipu. Qattu. Kalau kita ini qattu betul-betul tak tipu. Belas, memang tak tipu, tidak ada tipu. La ilaha illallah. Akhirnya ini Nabi Muhammad SAW mengkabarkan kepada Abi Thalib. Abi Thalib datang ke Makkah, datang ke Ka'bah. Tuan-puan, kisah lengkapnya macam ini. Bani Qusay, ada 5 orang Bani Qusay. 5 orang ini sepakat untuk membebaskan Nabi Muhammad dan kawan-kawannya daripada pemboikotan, daripada pemalauan. Tapi mereka punya satu strategi.
Macam mana 5 orang ini boleh mengalahkan orang banyak di Quraisy, di Ka'bah nantinya? Asalnya satu orang dulu ini, Zuhair, punya ide kasihan kepada Nabi Muhammad dan kawan-kawannya, Bani Hashim, Bani Muthalib. Punya ide datang ke kawan dia. Macam mana? Awak selesa tak? Ada orang tak punya silap, cuman beza agama, tapi dipalaukan, tak dibagi makan, macam itu saja kan. Anak menangis, makan rumput, makanan tak ada, semua hidup dalam kesempitan. Awak selesa tak macam itu? Kita makan selesa semua ada, tak selesa, cuma kita batalkan. Kalau gitu cari satu lagi. Kalau 2 orang tak cukup, kata yang satu orang, 2 orang tak cukup, cari 1 orang. Oh ya, cari lagi. Dapat 3 orang. 3 orang, kalau 3 orang tak cukup, tambah 1 lagi. Dapat orang keempat. Akhirnya dapat orang kelima dengan percakapan yang sama. Strateginya datang sama-sama di Ka'bah, tapi nanti berasingan. Tidak sekali situ. Kalau datang sekali, ini dikira satu kelompok. Kita datang berlima, kita nak bataikan boykot. Oh, awak kelompok ini, nah, tak jadi. Akhirnya Zuhair ini memakai baju kebesaran dia. Itu pun jadi teladan begitu. Kalau nak menyelesaikan masalah, nak benda-benda penting, pakailah baju yang terbesar yang kita punya, baju yang kita banggakan, baju kebanggaan. Pakai baju yang dibanggakan dia, jubah kebanggaannya, tawaf di Ka'bah. Tawaf, selepas tawaf selesai, datang ke Sahifah, menjerit. Sahifah ini adalah Sahifah yang kidab, yang tipu. Ini perjanjian yang tidak betul, yang zalim. Saya akan hancurkan Sahifah ini, saya koyak-koyak Sahifah ini, kertas ini, supaya orang yang diboykot boleh lepas. Kita tak pernah setuju. Abu Jahal yang mendengar daripada kejauhan datang, dengan kawan-kawannya datang. Apa yang awak cakap ni? Awak tipu ke? Tipu macam mana? Engkau yang tipu, Abu Jahal. Engkau buat perjanjian dengan kawan-kawan engkau sendiri tanpa membuat perjanjian sepenuhnya. Buat satu pihak, tapi pihak Bani Hashim, Bani Muthalib tidak engkau ajak. Itu namanya perjanjian yang zalim menurut kita, kesepakatan orang-orang Quraisy. Belum selesai Abu Jahal menjawab, Zuhair menjawab, kawannya dari belakang, dari jauh datang. Betul engkau Zuhair. Kalau memang macam itu, ini perjanjian yang zalim. Mana boleh macam itu? Abu Jahal tak boleh jawab karena sudah 2 kelompok. Dikiranya 2 kelompok datang dari berlainan. Kemudian pada masa itu Abi Thalib sebenarnya sudah datang di tepi masjid mendengarkan pergaduhan itu. Tapi dia punya strategi, diamkan saja dulu. Jadi nantinya Abi Thalib seolah-olah ada pergaduhan yang besar, Abu Thalib sebagai penengah. Akhirnya percakapannya diterima. Itu strategi, tuan-tuan. Orang ketiga cakap, betul engkau. Orang kedua, ini perjanjian yang tak betul. Wallahi ini perjanjian tak betul. Kalau perjanjian betul, tak macam ini. Kita tak pernah setuju. Ini perjanjian zalim. Orang ketiga. Orang keempat datang dengan perkataan yang sama. Betul engkau semua ini orang ketiga. Saya setuju dengan 1, 2, 3 orang ini. Dia betul. 4 orang setuju. Abu Jahal tak boleh buat apa. Kali kelima, orang ini saya setuju dengan 4 orang ini. Padahal dia sendiri setuju, kawan dia sendiri. Nah, nampaknya bukan. Oke, setuju. Di tengah gaduh-gaduh selesai ini, tengah memuncak memanas, Abi Thalib datang. Wahai orang Quraisy, keponakan saya telah mengkabarkan saya, kertasnya ini sudah hilang. Kalau kertasnya sudah hilang, tak payah dikoyak, maknanya perjanjian pun batal. Itu memang gitu. Kalau perjanjiannya itu batal. Kertas perjanjian hilang, terbakar, hancur, perjanjian hancur. Itu kaidah dia. Katanya dimakan rayap oleh keponakan saya, dimakan rayap, dimakan anak-anak, dan habis kecuali lafaz Allah saja, nama-nama Allah. Karena mereka ini orang-orang kafir juga Tuhannya Allah.
Cuman Tuhannya bukan semata Allah, tapi banyak Tuhan. Allah Tuhan, Lata Tuhan, Uzza Tuhan. Tuhan lain selain Allah itu terkoyak, dimakan aneh-aneh. Kata Abi Thalib, macam ini untuk selesaikan gaduh ini macam ini. Yang ini pengen mengkoyak perjanjian, engkau nak pertahanan perjanjian, walaupun itu zalim, sudah macam ini. Kita buka kertas itu, adakah betul sudah dimakan anai-anai ataukah belum? Ini kita sepakati dulu. Kalau sepakat kita buka. Mereka yang berlima ini sepakat. Abu Jahal sepakat. Ini orang-orang kafir sepakat. Oke, apa jaminan dia? Kalau ternyata kertasnya masih utuh atau tidak seperti yang dicakapkan oleh Muhammad, maka silahkan saya serahkan Muhammad, bunuh dia. Teruskan pemalawan itu. Tapi jikalau ternyata memang sudah koyak, maka engkau kena tutup semua pemboikatan ini, buka balik dan hilangkan perjanjian ini. Abu Jahal setuju. Kenapa? Karena memang yakin kertas perjanjian itu aman, tidak terkena rayap. Jom datang. Mereka bersama-sama datangi kertas itu. Dalam keadaan dilipat, diletakkan dalam kotak. Dibuka, ternyata memang betul. Kertasnya ini sudah dimakan anai-anai kecuali lafaz nama-nama Allah. Betul-betul persis apa yang dikatakan Rasulullah. Sikit saja beza, silahkan bunuh Muhammad. Nah, ya Allah, kata Abu Jahal, mestinya kan takjub. Oh, ajaib ini. Mestinya takjub. Kemudian beriman. Karena kedengkiannya, permusuhannya sudah memang mengkelamkan hati Abu Jahal. Dia mengatakan ini adalah sihir kepenakan engkau. Sihir kayak kata. Bukannya taubat. Yang mereka ini makin yakin dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Annallaha ta'ala qad sallatu ala suhaifatikum allati katabtum al-ardatu fa'atat ala kulli ma kana fiha min jurin wa qati'ati rahim. Fa in kana al-hadisu kama yakul fa'afiku warja'u an su'i ra'yikum. Kata Abi Thalib, demi Allah sesungguhnya anak-anak itu telah menguasai kertas-kertas, memakainya. Maka kalau memang itu betul, maka hentikan kezuliman ini, hentikan pemutusan silaturahim. Fa in kana al hadisu kama yakul fa'afiku warja'u an su'i ra'yikum. Kalau memang betul Sohifah ini telah hancur dimakan anai-anai, maka hentikan pemikiran kotor awak untuk memalau Rasulullah dan kawan-kawannya. Fallahi la nusallimuhu hatta namuta min indina akhirina. Demi Allah, kata Abi Thalib, demi Allah, saya tidak akan menyerahkan Muhammad kepada kalian sampai daripada keluarga kita yang terakhir mati. Maksudnya, andaikan engkau nak bunuh Muhammad, maka bunuhlah kami semua dulu. Bukan satu orang, bunuh semua keluarga kita, Bani Hashim, Bani Muthalib, bunuh semua, tidak akan mundur. Wa in kana alladhi yaqulu batilan dafa'na ilaikum sahibuna fa fa'altum bi ma tasyaun. Tapi jika apa yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak betul walaupun sedikit, saya akan serahkan. Silahkan engkau buat apa saja kepada Muhammad itu. Faqalu qad radina billazi taqul fa fatahu as-sahifata fawajadu al-amru kama akhbara as-sadiqul masduq sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka bersepakat, qad radina billazi taqul. Baiklah, kita sepakat, kita setuju. Fa fatahu as-sahifata
fawajadu al-amra kama akhbaru as-shadiq al-masduq. Maka dibuka, ternyata memang menemukan kertasnya itu memang dimakan anai-anai, kecuali lafaz-lafaz Allah. Maka betullah as-shadiq al-masduq, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqalu hadza sihru ibni akhika. Mereka berkata, ini adalah sihir keponakan engkau. Keponakan engkau pandai sihir. Wa zadahum dzalika bagian wa udwanan. Bukannya bertambah iman, bukannya berganti iman, malah bertambah memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma inna khamsata min ru'asa'il musyrikin min Quraisy. Kemudian ada 5 pemimpin orang-orang musyrik daripada suku Quraisy. Maksudnya ini Bani Qusay. Yang 5 orang ini masyau fi naqdi sahifah. Mereka berjalan untuk merusak sahifah. Wa inha'a hadzal hisar, dan menyelesaikan pemboikotan. Wahum Hisham bin Amr ibn al-Haris, Zuhair bin Umayyah, Mat'am bin Adi, Abul Bukhtari bin Hisham, wa Zam'ah bin Aswad. 5 orang inilah tuan-puan yang saya ceritakan tadi punya strategi untuk membebaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana awwalu man sa'a ila naqdiha. Yang pertama kali datang untuk merusak di sore dakwah Zuhair bin Umayyah. Yang pertama datang untuk merusak sahifah Zuhair bin Umayyah. Aqbala ala nasi indal Ka'bah faqala ya ahla Makkah anakulu at-ta'am wa nalbasu as-siyab wa Banu Hashim wal Muttalib halaku la yuba'una wa la yabta'una minhum. Zuhair bin Umayyah mengatakan, wahai penduduk Makkah, adakah kita ini makan, kita pakai baju? Bani Hashim, Bani Muttalib tak makan, tak pakai baju, tidak boleh jual beli. Apa kalian ini ridho macam ini? Wallahi la aq'udu hatta tashqa hadis sahifata al-qati'ata az-zulimata. Ini kata Zuhair, demi Allah, la aq'udu hatta tashqa hadis sahifah. Saya tidak akan duduk sampai saya koyak itu sahifah al-qati'ata az-zulimah, yang zalim. Sumaqala baqiyatul khamsati nahwa min hadzal kalam. Kemudian kawannya yang 4 ini sama ucapan yang sama. Sumaqama al-Mut'am bin Adi ila sahifa famazaqqaha. Kemudian Mat'am bin Adi mengambil sahifa kemudian mengkoyaknya. Sumang talaqaha ulail khamsah. Kemudian mereka bertolak, mereka berlima ini, wa ma'ahum jama'atun, dan di sisi mereka banyak orang. Kemana ini mereka pergi? Ila Bani Hashim wa Banil Muttalib wa man ma'ahum minal muslimina fa'amaruhum bil khuruji ila masakinihim. Mereka mendatangi Bani Hashim, Bani Muttalib yang tengah di Palau, di satu perkampungan kecil, bukan di rumah masing-masing, di perkampungan kecil. Mereka berkumpul di perkampungannya kecil. Mendatangi mereka, menyuruh mereka, wahai Bani Hashim, Bani Muttalib, keluar. Semua keluar, sudah tidak ada boykot, sudah tidak ada Palau, tidak ada. Silahkan nak beli apa, nak makan apa, nak ambil apa, sila, sudah selesai dah. Jadi selepas kejadian ini, sahifah ternyata memang dimakan rakyat. Datang itu Mat'am, diambil, dikoyaknya. Nah, kemudian selepas itu bukan 5 orang saja, dan orang-orang lainnya dibawa untuk ke perkampungan Syi'ab. Di sana Bani Hashim, Bani Muttalib tengah menderita, tuan-puan. Didatangi kemudian suruh keluar, bebas. Dan ini orang kafir Quraisy tak boleh buat apa. Kenapa? Karena memang kalah hujah, kalah strategi, kalah hujah. Satu, memang kenyataannya sahifahnya pun telah rusak. Yang kedua, kalah strategi oleh 5 orang ini daripada Bani Qusay. Tuan-puan yang dikasih Allah Subhanahu wa taala, terakhir tuan-puan, Bani Qusay ini nama orang.
Qusay ini kenapa ditakuti oleh orang-orang lain? Ayahnya Nabi Muhammad, Abdullah, Abdul Muthalib, kemudian bin Hashim, bin Abdul Manaf dan seterusnya sampai ke Qusay. Qusay inilah yang dipercayai percakapannya pada zaman dahulu oleh orang-orang kafir Quraisy. Jadi Qusay satu orang ini atuknya Rasulullah. Qusay ini atuknya Rasulullah yang paling dipercaya. Jadi ketika itu apapun yang dikatakan oleh Qusay atuknya Rasulullah, orang percaya. Sampailah ke keturunannya. Maka orang kafir Quraisy pernah menantang Rasulullah. Ketika mereka kalah debat dengan Rasulullah, debat antar agama Islam dengan agama kafir, berdebat, kalah hujah, minta dibelahkan bulan pun terbelah. Tapi belum cukup juga, mereka nak satu bukti lagi, yaitu nak Rasulullah menghidupkan satu orang namanya Qusay untuk ditanya. Kalau dihidupkan nanti ditanya, wahai Mbah Qusay, atuk Qusay, adakah betul keturunan awak ini Muhammad ini seorang nabi? Dia nak bukti itu. Maka ketika 5 orang daripada Qusay ini membuat gaduh ini, orang-orang kafir Quraisy kalah. 1 kalah strategi, 2 kalah hujah, yang ketiga ini memang kalah kasta. Kastanya lebih tinggi. Alhamdulillah untuk bagian pemboikotan Rasulullah di palaunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini sudah selesai. Insyaallah pada pertemuan berikutnya akan kita bahas tentang hijrah pertama kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni sahabatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke negeri tertua sekitar 100 lebih sebelum Masehi, bahkan 1000 lebih sebelum Masehi. Negeri ini sudah wujud. Jadi turun temurun negeri ini besar, boleh bertahan nama besarnya, insyaallah. Alhamdulillah, semoga barokah daripada Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti, barokah daripada pengajian kitab Sirah An-Nabawiyah, barokah daripada sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barokah daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Agung, Nabi terbesar, Nabi yang penuh rahmat. Kita mendapatkan barokahnya, mendapatkan inayah, mendapatkan taufik, diluaskan rizki zahir dan batin, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ahli ilmi, ahli tauhid, ahli ibadah, dan juga beruntung dunia akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.